Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Azhara Permana Putri dengan NIM 241211114. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi politik dari bab 1 sampai bab terakhir yang sudah dijelaskan oleh Ibu Mukaromah. Nah, jadi kalau kita dengar kata politik, mungkin sebagian orang tuh langsung tertuju pada pemerintah, kemudian pemilu, tentang partai politik, dan soal presiden. Bahkan nggak sedikit juga langsung merasa kalau politik itu rumit dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, padahal kalau dipikir-pikir lagi, kita tuh sebenarnya hampir setiap hari berhubungan dengan politik. Misalnya nih, kayak kita sedang mendengarkan berita dari televisi, maksudnya tuh berita tentang politik kayak kebijakan baru dari pemerintah, baca informasi tentang pendidikan, melihat kampanye di televisi, sampai kita berdiskusi tentang isu yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Nah, semua proses penyampaian informasi dan penukaran pendapat itu tuh termasuk ke dalam komunikasi politik. Sederhananya, komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan politik, baik dari masyarakat ke pemerintah maupun dari pemerintah ke masyarakat. Jadi komunikasi politik itu nggak hanya terjadi saat kampanye ya teman-teman. Nah, ketika pemerintah mengumumkan kebijakan baru, kemudian ketika masyarakat menyampaikan kritik, atau ketika media sosial memberikan informasi terkait politik tersebut, itu sudah merupakan menjadi bagian dari komunikasi politik. Kalau kita lihat sekarang, komunikasi politik itu udah berkembang lebih jauh daripada zaman dulu. Dulu masyarakat itu biasanya kalau menerima kabar itu biasanya dari koran, mendengarkan radio, kemudian surat kabar. Informasi yang diterima itu tuh zaman dulu juga cenderung satu arah. Jadi beda ya kayak sekarang ke itu. Nah, kalau sekarang itu udah ada yang namanya internet. Dengan adanya internet dan media sosial, informasi yang kita sebarkan bisa menyebar dalam hitungan detik. Kita bisa mengetahuinya mulai dari membuka TikTok, Instagram, Threads, YouTube, atau platform media sosial lainnya. Bahkan ketika kita melihat di media sosial itu lebih cepat beritanya daripada di televisi. Karena itulah media sosial itu menjadi salah satu alat komunikasi politik yang sangat berpengaruh di dunia ini. Banyak tokoh politik juga yang memanfaatkan media sosial itu untuk menyampaikan program, membangun cerita, atau berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka nggak hanya lagi mengandalkan pidato saat mereka berbicara di tempat umum atau wawancara di televisi, tetapi juga membuat konten yang lebih santai dan mudah diterima oleh masyarakat, terutama untuk generasi muda seperti kita ini. Nah, dalam komunikasi politik, media itu memiliki peran yang sangat penting karena media itu sebagai penjembatan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi melalui media ini tuh masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kebijakan, program pemerintah maupun berbagai isu yang terjadi saat ini juga. Namun di sisi lain media itu juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini. Misalnya nih, ketika suatu isu diberitakan secara terus-menerus, masyarakat itu akan menganggap berita itu sangat penting untuk diperhatikan. Sebaliknya, ketika isu itu jarang diberitakan, maka masyarakat itu tuh akan menganggap kalau berita yang disampaikan itu sangat tidak penting. Jadi, karena itu media tuh memiliki kekuatan yang cukup besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu peristiwa publik. Selain media, itu tuh juga ada yang disebut dengan opini publik atau pendapat umum.
Singkatnya, opini publik itu adalah pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu isu, kebijakan, atau tokoh publik. Biasanya bentuk dari berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, kemudian lingkungan sosial, pendidikan, serta informasi yang diperoleh oleh media. Contohnya nih, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, akan ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju. Alasannya, ada beberapa masyarakat yang menganggap kalau kebijakan baru itu tuh memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Namun sebaliknya, jika masyarakat itu memberikan opini tidak setuju atau menolak, biasanya masyarakat itu merasa dirugikan atas adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, kemudian membentuk opini publik yang berkembang di masyarakat. Untuk mengetahui opini publik biasanya tuh lakukan survei atau polling. Makanya kita sering melihat hasil survei elektabilitas calon pemimpin ketika menjelang pemilu. Tujuannya untuk melihat kecenderungan pilihan masyarakat pada waktu tertentu. Kalau kita membahas komunikasi politik, tentu tidak bisa kita pisahkan dari partai politik. Partai politik ini tuh memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Melalui partai politik ini, aspirasi masyarakat itu bisa disampaikan oleh pemerintah melalui partai politik itu tersebut. Sebaliknya, program-program pemerintah juga dapat disosialisasikan kepada masyarakat melalui partai politik tersebut. Ketika masa pemilu tiba, biasanya komunikasi politik itu jauh lebih aktif dari sebelumnya. Kita mulai melihat banyaknya baliho, kemudian iklan kampanye, kemudian konten media sosial, debat kandidat, hingga kegiatan yang dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat. Tujuannya itu tentu saja untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat. Dalam praktiknya, komunikasi politik itu juga membutuhkan strategi. Pesan yang disampaikan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi harus ada cara agar bagaimana pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya nih, ada seorang tokoh politik yang ingin dikenal dekat dengan masyarakatnya. Maka ia tuh sering menampilkan kegiatan yang menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat itu tersendiri. Misalnya seperti mengunjungi pasar, kemudian berdialog dengan masyarakat, terus membuat konten yang memperlihatkan kedekatannya dengan masyarakat, atau membuat konten yang memperlihatkan aktivitas sehari-harinya. Hal seperti ini tuh sering disebut sebagai pencitraan publik. Jadi banyak orang yang menganggap kalau pencitraan publik itu selalu buruk ya, padahal kan enggak. Benarnya pencitraan publik itu adalah usaha untuk membangun kesan tertentu di mata publik. Yang menjadi masalah adalah ketika citra yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Selain strategi komunikasi politik, itu tuh juga kita harus memperhatikan etika. Etika itu sangat penting teman-teman, karena di komunikasi politik itu langsung berkaitan dengan masyarakat luas. Informasi yang disampaikan itu seharusnya jujur dan tidak menyesatkan. Tapi sayangnya di era digital ini masih banyak informasi hoaks, kemudian disinformasi, bahkan kampanye hitam yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Kita pasti pernah melihat kan berita yang ditampilkan itu setelah dicek itu ternyata tidak benar, atau informasi itu sengaja dikurangi atau dipotong sehingga maknanya itu jadi berubah. Karena itu kita sebagai pengguna media harus lebih kritis dalam menggali informasi. Jadi kita tuh jangan langsung percaya sama berita yang cuma karena viral atau banyak dibagikan sama orang lain. Nah, sebaiknya kita tuh kalau mencari berita tuh kayak harus melihat dulu sumbernya itu jelas atau enggaknya. Terus kita tuh kayak cari-cari berita yang banyak, terus habis itu dibandingin sama berita yang satu sama berita yang ini tuh bener apa enggak gitu. Jadi kita tuh harus memvalidasi
kebenaran berita tersebut. Jadi jangan asal percaya gitu doang. Baiknya kita tuh jangan langsung percaya sama satu berita yang disebarkan oleh media tersebut. Jadi kita tuh sebelum mempercayainya tuh kita harus memvalidasi berita tersebut dari media sosial lain ke media sosial lainnya juga. Jadi kita harus banyak-banyak menggali informasi gitu intinya, untuk membandingkan kebenaran berita tersebut. Nah, gitu. Selanjutnya, komunikasi politik itu juga terjadi di lingkungan pemerintah. Nah, di lembaga legislatif seperti DPR, komunikasi itu dilakukan untuk menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan berbagai kebijakan yang sedang dibahas. Sedangkan di lembaga eksekutif seperti presiden, gubernur, atau bupati, itu komunikasi itu digunakan untuk menjelaskan program kerja dan kebijakan kepada masyarakat. Kalau komunikasi dilakukan dengan baik, masyarakat itu akan lebih memahami tujuan suatu kebijakan. Tapi sebaliknya, jika komunikasinya itu kurang baik, maka akan ada munculnya kesalahpahaman dan penolakan dari masyarakat. Karena itu, keberhasilan suatu kebijakan itu tidak hanya ditentukan oleh kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik. Nah, di era sekarang, komunikasi politik itu juga erat kaitannya ya dengan public relation atau masyarakat. Selain itu juga ada pemasaran politik atau political marketing. Nah, konsepnya itu hampir sama dengan pemasaran produk. Bedanya, yang dipasarkan itu bukan barang, melainkan program, ide, atau figur politik. Karena itulah kita tuh kan sering melihat kampanye yang dibuat semenarik mungkin agar mudah diingat oleh masyarakat. Lalu ada istilah yang cukup sering dibahas nih dalam komunikasi politik, yaitu propaganda. Jadi propaganda itu adalah upaya untuk memengaruhi cara berpikir dan sikap masyarakat melalui penyebaran informasi tertentu. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana informasi tersebut disampaikan dan apa tujuan sebaliknya. Karena itu masyarakat itu juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruhi oleh informasi yang belum tentu benar. Dari pembahasan tadi, kita tuh bisa melihat bahwa komunikasi politik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Komunikasi politik itu nggak hanya soal pejabat, kemudian partai politik atau pemerintah saja. Sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat juga ikut terlibat setiap harinya dalam komunikasi politik tersebut. Mulai dari menerima informasi, kemudian memberikan pendapat, berdiskusi, hingga membagikan informasi kepada orang lain. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih kritis dalam menerima informasi, dan lebih bertanggung jawab ketika kita menyampaikan pendapat kepada orang lain. Dengan begitu, komunikasi politik dapat berjalan dengan sehat dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang komunikasi politik itu sendiri. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.